Audio Nobel Super System. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat berhibur. Bab 19, Paifuli. Ibuku akan memasak, dan Liu meluncurkan dapur. Bu, biarkan aku membuat makan malam hari ini. Aku membeli banyak bahan kelas atas, belajar beberapa keterampilan memasak, dan aku akan segera mengejutkanmu. Sang ibu sedikit tertekan oleh putranya. Dia bekerja keras di luar dan harus kembali ke dapur. Dia sangat lega. Ibu yang tidak melakukan apa-apa melihat Li Zhou dan Li Sue menjadi sedikit tidak seimbang. Hanya tahu makan. Petik 2. Li Zhou dan Li Sue tiba-tiba menghadapi dengan keras, benar-benar berbaring dan menembak. Daging sapi hijau rebus, steak hijau goreng, daging sapi hijau paprika hijau, domba jinten, burung mangsa rebus ginseng. Saudaraku, hidangan apa yang kamu masak, apakah harum? Tanya gadis kecil itu, sambil mengangkat kepalanya di pintu dapur. Liu mendorong kepala kecilnya menjauh dan menutup pintu dan berkata, "Pergilah, jangan mengintip, kalau tidak kamu tidak perlu makan." Adik ipar saya dan saudara laki-laki saya sedang berputar-putar di pintu dapur. Rasa dagingnya sangat menggoda, terutama bulu burung rebus ginseng. Aroma melayang ke rumah tetangga. Tetangga datang dan bertanya apa yang harus dimakan. Orang tua saya dipaksa oleh tetangga dan adik lelaki dan perempuan mereka, sehingga mereka harus bertanya kepada Liu apa yang harus dilakukan di pintu dapur, begitu harum. Liu juga merasa bahwa banyak orang datang keluar. Dia tidak ingin memberikan hal-hal baik ini kepada orang-orang yang tidak relevan, jadi orang tuanya berkata, "Saya menghabiskan jutaan dolar untuk membeli ginseng berusia seabad, dan merebus burung pegar untuk melengkapi tubuh Anda. Rambut saya hanya beruban di usia 40-an, yang menghabiskan terlalu banyak energi dan harus diisi ulang." Petik 2. Tetangga saya mendengar bahwa itu adalah ginseng berumur seabad, dan mereka ingin tinggal dan makan nasi, tetapi putra mereka menghabiskan jutaan untuk membantu orang tua mereka merehabilitasi. Apakah mereka ingin kehilangan muka? Saya sangat malu untuk tinggal lagi, dan dengan enggan pergi. Ketika saya pergi, saya berkata dengan masam, "Kakak laki-laki, kakak perempuan, Anda benar-benar memiliki putra yang baik. Putra saya, anak perempuan, hampir sama dengan putra Anda. Besar, saya hanya tahu cara meminta uang di rumah." Petik 2. Orang tua Liu menanggapi dengan rendah hati, tetapi mereka bahagia seperti mereka berada di honeypot, dan senyum di wajah mereka tidak pernah pecah. Su Xiaoxiao baru saja lulus dari universitas, dan lulusan baru lainnya sibuk mencari pekerjaan. Dia tidak perlu khawatir karena dia telah masuk dalam kelompok Fortune 500 dunia. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara perempuan terbaiknya Tang Yao sebenarnya wanita muda grup Seng Tang, pada waktu itu, pergi bersama Tang Yao untuk melamar grup Seng Tang dengan bodoh. Meskipun dia merasa tertipu, Su Xiaoxiao sangat tersentuh. Grup Seng Tang tidak begitu pandai dalam hal itu, dan dia juga mendengar bahwa banyak wanita memasuki perusahaan besar ini dan mudah disembunyikan oleh bos mereka. Dia dilindungi oleh Tang Yao. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Hari ini, saya memiliki janji dengan Tang Yao untuk bermain. Siapa yang tahu bahwa kakeknya tiba-tiba jatuh sakit? Tang Yao dipanggil kembali oleh keluarga, dan mendengarkan Tang Yao mengatakan bahwa kakeknya adalah jarum Tang Haisen. Jika sesuatu benar-benar terjadi, keluarga itu mungkin beberapa masalah. Su Xiaoxiao juga mengkhawatirkan Tang Yao. Ketika saya kembali ke rumah saya di kota, tiba-tiba saya mencium aroma yang menggoda. Su Xiaoxiao segera merasakan hati yang hangat, melupakan masalahnya, dan pergi ke tokonya sendiri dan berteriak bahagia, "Bu, aku kembali, kamu sup yang lezat. Saya mencium bau di luar pintu, Anda begitu baik kepada putri Anda." Petik 2. Toko keluarga Su terletak di sebelah toko Liu. Tata letaknya sama, toko dibuka di bagian depan, dan rumah di lantai atas. Pada saat ini, Ibu Su sedang sibuk di dapur, dan dia tidak ada. Ayam ginseng direbus di sebelah terlalu wangi. Mendengar suara putrinya, Ibu Su sedikit tidak nyaman, lebih baik daripada tidak tahu betapa berbakti anaknya, putrinya hanya tahu makan ketika dia kembali. Jika tidak enak, keringkan saja nasi dan makanlah atau tidak. Su Xiaoxiao agak tidak bisa dijelaskan, dan segera menawarkan si mungil Fa, dan memeluk ibunya dan mencium wajahnya. "Bu, orang-orang datang untuk melihat Anda jauh-jauh, Anda hanya memberi mereka makanan kering. Itu terlalu menyakitkan putri Anda dengan penuh perhatian. Saya baru saja mencium aroma barusan, mengeluarkan makanan lezat untuk bayi perempuan Anda, tetapi jangan membuat bayi perempuan Anda kelaparan."
Petik 2. Menjadi begitu centil oleh putrinya, hati Ibu Su tiba-tiba menghilang, dia menepuk putrinya dengan lembut, dan berkata dengan masam, "Tunggu sebentar, kau benar-benar lapar, pergi makan beberapa makanan ringan untuk mengisi rasa laparmu." Kau cium baunya. Itu adalah putra tertua keluarga Li Tua yang pindah ke rumah sebelahnya. Dia menghabiskan jutaan dolar untuk membeli ayam yang dimasak dengan ginseng, yang khusus digunakan untuk melengkapi orang tuanya. Kapan Anda memasak untuk saya dan ayah Anda? 1. Bukan beberapa juta, hanya beberapa ratus. Petik 2. Jutaan ginseng. Sangat kaya, benar-benar palsu. Su Xiao terkejut. Mungkinkah ada tiran yang kaya di kota ini? Tidak lama setelah keluarga Liu pindah ke kota, Su Xiao belum melihatnya. Su ingin mengatakan bahwa itu palsu, tetapi aroma ini tidak bisa membodohi orang. Hanya dengan mencium aroma itu bisa membuat orang 100 kali lebih spiritual. Ini sudah pasti ginseng berumur seabad. Meskipun dia belum memakannya, ginseng biasa bisa memiliki ini. Efek 100 tahun ginseng. Su Xiao tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memanggil Tang Yao, "Yao, keluargamu mencari seabad ginseng, dan aku akan memberitahumu bahwa ada tiran lokal di sebelah rumahku, yang mengambil ratusan dari Wan. Aku membeli ginseng berumur 1 abad dan ayam rebus untuk orang tuanya. Aku bisa mencium aroma di sini, mencium aroma itu akan membuatmu semangat, itu pasti yang asli. Aku baru saja kembali dan belum mengunjungi rumah mereka. Ya, saya tidak tahu apakah sudah habis. Lalu saya pergi ke rumah mereka untuk bertanya. Apa? Tidak saya pergi, Anda harus datang ke sini secara langsung. Nah, hati-hati, pada saat ini di rumah klasik, banyak orang mengerutkan keningnya. Tang Yao tidak menghindarinya setelah menerima telepon dari Su Xiao. Semua orang mendengarnya, dan rohnya segar. Tahun lalu, pendiri grup Seng Tang Bao Guo sakit parah, dan dia disembuhkan oleh Sun Wei Fan, tangan suci pengobatan Tiongkok. Tetapi orang tua itu menjadi tua, dan dia mengatakan pada saat itu bahwa penyakit itu melukai vitalitasnya, dan itu harus diperbaiki dengan 100 tahun ginseng. Sayangnya, ginseng di tangan Sun Wufan digunakan untuk menyelamatkannya. Saya pergi ke sana, dan saya tidak punya energi tambahan. Dalam 1 tahun, mereka tidak membeli ginseng liar 100 tahun. Sekarang ginseng berusia 100 tahun tidak memiliki nilai, tetapi mereka tidak dapat membelinya jika mereka punya uang. Diketahui bahwa beberapa dari mereka memiliki ginseng berumur berabad-abad, tetapi keluarga mereka tidak lemah, dan ada orang tua dalam keluarga, dan tidak ada yang mau mengeluarkannya. Kali ini lelaki tua itu sakit, Sun Fan juga datang, tidak ada ginseng berumur seabad, tapi tidak ada jalan. Sekarang saya senang mendengar berita ginseng berumur seabad, dan setelah mendengar ini, ginseng berumur seabad masih muncul di kota kecil, tidak boleh tembakan besar. Secara khusus, Sun Fan mengatakan bahwa selama seseorang dengan sedikit akal sehat tidak dapat merebus seluruh ginseng pada satu waktu, umumnya cukup untuk menggunakan jumlah kecil. Jika ginseng cukup baik, sisanya cukup untuk menyelamatkan Tang Bao Guo. Makan malam Liu adalah kombinasi masakan Cina dan Barat. Gaya Barat digunakan untuk menggoreng steak. Yang lain adalah praktik makanan Cina. Setelah memasak, saya menemukan bahwa semua daging dimasak, bukan hidangan vegetarian. Lupakan, dan kadang-kadang makan seluruh makanan. Halo bukan apa-apa. Akhirnya, saya menemukan 2 cangkir lagi dan menuangkan air musim semi ke dalam cangkir-cangkir tersebut. Setelah memikirkannya, saya mengeluarkan sebotol anggur buah bermutu tinggi, membuka pintu dapur, dan meneriaki adik lelaki dan perempuan itu, Xiao Zhu dan Xiao Xue, datang dan sajikan piring-piring itu. Petik 2. 3 tembakan bersama, dan segera piring sudah siap. Liu bertanggung jawab untuk meletakkan 2 gelas air kehidupan di depan orang tuanya. Ayah, ibu, 2 gelas ini adalah air yang bergizi. Mereka memiliki efek selera. Anda minum sebelum makan. Petik 2. Kemudian membuka anggur buah, dan menuangkan segelas untuk adik perempuan dan dirinya sendiri. Xiao Zhu, Xiao Xue, ini anggur buah. Anda bisa minum segelas, bukan minum lebih banyak. Liu menuangkan anggur yang baik, mengangkat gelas dan berkata, datang dan bersulang, saya berharap ayah dan ibu saya kesehatan yang baik, dan saya berharap saudara dan saudari saya belajar dan meningkatkan, dan saya akan memasuki sekolah yang bagus tahun depan. Oke, bersulang. Saya berharap bisnis saudara saya berkembang pesat dan dia telah melakukannya. Ayah, ibu, kamu minum semua air nutrisi,
dan aku menuangkan segelas anggur buah untukmu. Liu telah menatap gelas orang tuanya, takut mereka akan menyia-nyiakan mata air kehidupan. Saya menyaksikan orang tua saya meminum semua mata air kehidupan. Liu merasa lega, dan menuangkan anggur buah ke beberapa orang. Saudaraku, ini anggur, ini sangat enak. Aku minum lagi. Adik laki-laki dan perempuan belum pernah minum anggur sebelumnya, dan bahkan tidak pernah minum anggur buah yang dibawa kembali oleh Liu, semua ditaklukkan oleh anggur buah. Hanya untuk membiarkan orang tua meminum air mancur kehidupan, Liu menjadikan adik lelaki dan perempuan itu kepercayaan, berpikir bahwa anggur buah tidak tinggi, dan menuangkan mereka segelas dan berkata, ini benar-benar gelas terakhir, Anda masih muda. Jangan minum lagi. Petik 2. Aku mengerti. Yah, jangan minum dulu, makan sayur dulu, benar, ayam rebus ginseng ini, kalian orang tua makan lebih banyak, adik laki-laki dan adik perempuan bisa makan sedikit, kalau tidak mereka akan mimisan, tetapi sudah digunakan selama 100 tahun ginseng, dabu. Petik 2. Liu hanya menggunakan 1/5 dari ginseng kali ini, bukan karena dia enggan, tetapi dia telah mempelajari keterampilan pengobatan Tiongkok sebelumnya, dan tahu bahwa ginseng adalah suplemen besar. Tapi ada yang salah. Saya mengisi orang tua saya dengan mangkuk dan membagi ginseng menjadi mangkuk mereka, sedangkan untuk adik laki-laki dan perempuan, mereka hanya mengisinya dengan daging dan sup. Dia hanya mendengarkan suara sup, setelah minum, ayahnya berbicara lebih dulu. Sup ini sangat segar, ini sangat lezat. Xiao Meiwu, ini adalah sup terbaik yang pernah saya rasakan. Ibu Yun, ini baik untuk diminum. Hanya dengan berpikir bahwa mangkuk ini akan bernilai puluhan ribu atau ratusan ribu. Saya pikir itu menyakitkan. Liu agak tidak berdaya. Dia dulu miskin di keluarganya. Sekarang dia punya uang dan dia masih merasa buruk tentang uang. Dia ingin memberitahu mereka bahwa ginseng yang berumur berabad-abad ini tidak berharga, dan mereka bisa belajar satu untuk beberapa ribu yuan. Nilai, Liu menggunakan ginseng berusia abad terburuk, dan beberapa yang lebih baik juga disimpan di cincin ruang angkasa. Setelah identifikasi 3 oleh Brilance, mereka semua ginseng berusia 500 tahun. Oke, Bu, minumlah sup ginseng dengan cepat, tapi aku merebus panci besar, bernilai ratusan ribu dolar. Sayang sekali jika terbuang sia-sia. Liu harus bercanda untuk memberi nasihat. Begitu nenek saya mendengarnya, ratusan ribu sup harus dimakan, dan mereka tidak bisa disia-siakan. Saudaraku, apakah ini daging sapi? Mengapa begitu lezat? Meskipun keluarganya miskin, tetapi mereka sudah makan daging sapi, rasanya sangat enak, Li Zhou tidak bisa mempercayainya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Zhou, Li Sui juga mulai mencoba hidangan lain. Sejujurnya, Xiao Zhou dan Xiao Sui dalam keadaan sehat. Mereka tidak mau meminumnya jika supnya tidak enak. Orang tua saya menyaksikan Xiao Zhu dan Xiao Sui bergegas untuk makan, dan mereka juga terangsang. Setelah minum semangkuk sup, mereka juga mencicipi hidangan lainnya. Nah, rasa ini tidak bisa berhenti dan sup tidak minum. Mulai bergabung dalam pertempuran untuk daging sapi dan kambing. Pada akhirnya, tidak ada nasi yang dimakan, dan semua daging sapi dan domba dimakan, dan beberapa dari mereka didukung, beberapa sup ginseng yang paling berharga tersisa, tetapi Liu merasa sedikit salah perhitungan. Saya melihat sisa sup ginseng. Ibuku takut sampah dan ingin meminumnya keras. Liu buru-buru menghentikannya. Jika dia meminumnya lagi, dia akan mendukung orang-orang jahat. Bab 20. Pap, keluarga itu berbaring di sofa untuk makan, beberapa orang mengetuk pintu toko, dan mereka tidak bisa bergerak tanpa melihatnya. Liu terlalu malas untuk bergerak dan berteriak keluar, hari ini tutup, kami tidak menjual apa-apa, pergi ke tempat lain untuk membeli. Petik 2, pintu itu sunyi sesaat, dan kemudian terdengar suara tetangga, Bos Su, Li tua, buka pintunya. Saya sedang mencari ayah saya. Pastor Li harus memegangnya. Liu segera bangkit dan berkata, ayah, saya akan membuka pintu. Liu membuka pintu dan melihat sekelompok besar orang berdiri di luar pintu. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Bos Su mengenalnya dan mengangguk, Paman Su, kamu. Xiao Yu, ini kasusnya, ini putriku Xiao Xiao, ini teman sekelasnya Tang Yao. Bos Su juga sedikit malu, memandangi 2 gadis cantik di sekitarnya, dan memperkenalkan kepada Liu. Liu bangun, perkenalkan dirimu dengan 2 gadis cantik, apakah ini untuk memperkenalkan pacar? Tidak,
Tidak ada cara untuk memperkenalkan pacar untuk memperkenalkan dua sekaligus. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa mereka memperkenalkan dua gadis cantik untuk membiarkan dia memilih pacar. Ketika Liu sedang berjuang, seorang gadis muda tampak cemas, tetapi berkata dengan sangat sopan, "Halo, saya Tang Yao. Saya datang ke sini untuk meminta sesuatu dari Tuan Li. Saya mendengar bahwa Tuan Li mengambilnya. Jutaan orang membeli ginseng berumur berabad-abad. Kakek saya sakit parah. Master Sun Fanfan, ahli pengobatan Tiongkok, mengatakan bahwa butuh berabad-abad untuk menyelamatkan hidup, jadi kami ingin membeli ginseng Li dengan harga tinggi." Petik 2. Liu memiliki pendapat yang bagus tentang orang-orang yang berbakti kepada orang yang berbakti, dan pihak lain adalah seorang gadis yang sangat cantik, yang tidak langsung menyetujuinya. "Nak, apa yang kamu coba lakukan? Keluarkan ginseng, berapa banyak yang kamu beli, kami gandakan untukmu." Sebuah suara jahat terdengar, seorang pemuda di belakang Tang Yao. Hati Liu kesal, tetapi dia belum berbicara. Wajah Tang Yao telah berubah, dan dia melatih pemuda yang baru saja berbicara, "Tang Bing, yang menyuruhmu untuk kembali." Saya tidak menyangka Tang Yao yang begitu cantik begitu mengagumkan. "Tang Yao, mengapa kamu membiarkanku pergi? Apakah kamu pikir hanya kamu yang ingin membeli ginseng untuk menyelamatkan kakek? Dia juga kakekku." Pria muda itu berteriak pada Tang Yao dengan wajah gelisah. Liu, yang tidak bahagia, tidak memiliki keinginan untuk berbicara, menyaksikan saudari dan saudara lelaki itu tampil, tepat ketika jamuan makan malam. Pada saat ini keluarga Liu mendengar suara di depan, dan perlahan-lahan berjalan keluar, melihat toko mereka sendiri di depan dengan sekelompok orang dan dua pria dan wanita muda berdebat. Mereka sedikit bingung. Tang Yao tidak marah pada saat ini, dia tidak bodoh. Bisakah orang-orang membeli ginseng berumur seabad untuk merebus sup untuk orang tuanya? Akankah dia kekurangan uang? Jelas tidak layak menggunakan uang untuk menekan orang. Anda hanya bisa menanganinya dengan kesalehan berbakti yang sama. Jika 250 sepupu Anda baik, dia akan kasar dan ingin menggunakan uang. Tang Yao tidak sopan kepada sepupunya, dan meraung, "Kamu memiliki kemampuan untuk menemukan ginseng sendiri, jangan macam-macam denganku." Tang Biao sangat berteriak oleh Tang Yao sehingga dia merasa sangat tidak tahu malu, mengetahui sifat sepupunya, dan tidak berani memprovokasi dia lagi, berteriak pada Liu, pelakunya, "Kamu membeli ginseng untuk jutaan dolar, saya mendengar Anda sedikit menggunakannya, dan saya tidak peduli dengan Anda. Saya akan membayar 10 juta untuk ginseng Anda yang tersisa, cepat dan tunggu untuk menyelamatkan seseorang." Petik 2. Liu tidak memiliki pendapat yang baik tentang generasi kedua yang kaya dan tidak berpikiran seperti ini, dan berkata dengan dingin, "Jangan bicara tanpa mengenal orang, apakah jumlahnya 10 juta? Saya punya uang untuk membeli ginseng sendiri. Saya menjual bahan makanan di sini, dan ini bukan toko obat tradisional Tiongkok. Itu tidak menjual ginseng. Anda telah menemukan tempat yang salah." Petik 2. Tang Bing membeku dan ingin marah pada Liu. Tang Yao sedang dalam kesulitan. Beberapa orang menyayangkan Tang Bing mengikutinya, terutama ketika Tang Bing membicarakannya, kecuali seseorang kekurangan pasokan uang, siapa yang akan menjualnya kepadamu? Mereka semua menangis, dan ketika Tang Bing akan membuat masalah, dia menamparkan wajahnya dan berteriak dengan mata merah, "Keluar, bawa dia kembali." Segera setelah itu, dua pengawal bergegas, dan Tang Bing, yang masih berbicara, pergi. Pengawal ini tidak bodoh. Pada saat ini, hanya Nona Tang yang tidak bisa bergantung pada generasi kedua yang kaya 205 ini, dan meninggalkannya di sini akan membuat segalanya lebih sulit. "Buruk, kalian berdua makan dan merangkak di luar, biarkan aku pergi segera." Tang Bing meraung, tetapi kedua pengawal itu tidak mendengarkannya sama sekali. Meskipun Tang Bing adalah seorang pria Tang, dia tidak memiliki status di rumah karena dia tidak berperang. Kedua pengawal itu mengikuti Tang Yao lagi. Tidak terlalu takut kehilangan pekerjaan karena menyinggung perasaannya. "Tuan Li, saudara lelaki saya juga ingin kakek saya. Dia akan didisiplinkan ketika dia kembali. Tolong jangan keberatan. Kami benar-benar ingin meminta Anda untuk mentransfer ginseng kepada kami. Kakek saya sedang menunggu ginseng untuk menyelamatkan hidupnya." Api dan air mata mengalir deras, tetapi harus meminta maaf dengan sabar. Liu juga memiliki beberapa kontradiksi di dalam hatinya. Gadis ini benar-benar baik, tetapi Tang Bing sangat menjengkelkan sekarang. Melihat mata orang yang ingin membunuh Liu ketika dia pergi,
Liu tidak mau menjualnya ginseng. Xiao Yu, jual ke gadis ini, kita dalam kesehatan yang baik, kita tidak perlu makan 100 tahun ginseng, kakeknya. Sedang menunggu ginseng untuk membantu. Kata Ibu Li pertama, terima kasih Bibi. Tang Yao melihat seseorang membantunya berbicara, atau Ibu Liu. Pastor Li juga mengatakan pada saat ini, Xiao Yu, menjual ginseng adalah momok. Tang Yao membeku dengan senyum yang kuat dan menjelaskan, Paman, harap yakinlah, tidak peduli apa yang terjadi, aku akan memberitahu orang tuanya ketika aku kembali, dan mendisiplinkannya sehingga dia tidak akan terganggu olehmu. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan roh abadi yang telah berdiri di belakang orang banyak datang dan meyakinkan Pastor Li, tolong juga yakinlah, saya menggunakan reputasi cucu saya yang luar biasa untuk menjamin bahwa ketika saya kembali, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Teman lama saya tidak akan membiarkan anak itu mengganggu Anda. Petik 2. Kata orang tua itu lebih kredibel, dan wajah Pastor Li melambat. Melihat Liu, apakah akan menjualnya atau tidak, Liu akhirnya mengatakan, ini dibeli oleh Liu untuk mendapatkan uang. Banyak yang bisa dikatakan. Liu melihat semua orang memandang dirinya sendiri, dan kemudian memandang Tang Yao yang malang, dan mengangguk, tunggu, aku akan mengambilnya. Dia berkata, berbalik dan berjalan ke kamarnya di lantai 2. Pastor Li melihat begitu banyak orang berdiri di luar pintu, dan tersenyum dan berkata kepada semua orang, masuk dan duduk. Aroma ginseng 100 tahun yang begitu kuat. Apakah setidaknya 200 tahun? Kelompok itu memasuki rumah Liu, dan hidung Sun Bufan mengendus. Pastor Li mendengarnya dan tersenyum bangga, mengapa kita mengerti ini? Xiao Yu membelinya dan merebusnya untuk kita memakannya, tapi rasanya sangat enak. Kakak sangat diberkati, ini, apakah kamu masih makan? Melihat setengah panci sup yang tersisa di atas meja, dan aroma rumah, Sun Bufan tidak bisa menahan untuk tidak menelan. Untuk makan malam, saya sibuk datang untuk melihat apakah itu ginseng berumur seabad. Dia belum makan. Beberapa orang lain tidak jauh lebih baik, mencium aroma sayuran di rumah, dan perut mendengus. Baru saja dimakan dengan baik, Xiao Yu telah melakukan lebih banyak dan tidak bisa menyelesaikannya. Pastor Li sedikit malu. Jika mereka datang lebih awal, mereka juga dapat mengundang mereka untuk makan bersama. Sekarang semuanya kejam dan dingin dan tidak baik untuk mengundang orang untuk makan bersama. Ibu Li yang berkata, saya belum makan nasi, saya akan membuat beberapa hidangan lagi, dan hanya makan beberapa di sini. Aku tidak butuh bibiku, kakek sedang menunggu ginseng untuk menyelamatkan hidupnya, bukankah ada sup, mari minum sedikit sup. Tang Yao memiliki hubungan yang akrab dan akrab dengan Li Mula. Kesan Bunda Li terhadap Tang Yao sangat baik. Dia adalah gadis yang baik yang berbakti karena menyelamatkan kakek, dan dia cantik. Akan lebih baik jika dia bisa menjadi menantu perempuan. Meskipun keluarga gadis ini harus kaya, putranya juga baik, dia telah menghasilkan banyak uang dalam bisnis batu giok. Beberapa ibu Li yang aneh bergegas menonton Li Zhou dan Li Sue yang meriah. Xiao Zhou, singkirkan mangkuk itu, Xiao Sue, pergi dan ambil beberapa mangkuk bersih untuk membantu Xiao Yao menyajikan sup. Liu berbalik di rumahnya, dan perlahan-lahan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Dia melihat Tang Yao minum banyak sup ginseng, semuanya dengan tampilan kenikmatan. Sup ini dibuat olehnya, sangat bangga membuat orang setuju, hanya berpikir bahwa sup ini tidak murah, itu membuat orang minum tanpa apa-apa, dan itu sedikit tidak menyenangkan. 10 juta, Liu mungkin juga tahu harga ginseng. Ginseng berumur berabad-abad biasa bisa dijual seharga beberapa juta, tapi yang ini berasal dari benua para dewa dan tumbuh di tempat kaya tingkat rendah, dan pengaruhnya berlipat ganda. Meskipun Tang Yao berpikir itu agak mahal, tetapi memikirkan kakek menunggu untuk menggunakannya, menganggukkan kepala dan tidak ada penawaran balik, meletakkan mangkuk sup, mengambil kotak kayu, dan menyerahkannya kepada Sun Fanfan. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu, tetapi tidak bisa menghabiskan 10 juta untuk membeli root ginseng boneka itu kembali. Sun Weifan mengambil kotak kayu itu, dan ketika matanya menyala, kotak itu luar biasa, dia bisa mencium bau kayu, beberapa seperti kayu rosewood, tetapi kotak kayu itu terlihat agak baru, dan butiran kayu agak aneh. Tidak begitu yakin, perlahan-lahan membuka kotak kayu, dan aroma obat yang kuat keluar. Aroma matahari sangat luar biasa dan tahu bahwa ginseng itu benar-benar asli. Ketika dia melihat ginseng itu, dia sedikit terkejut.
Itu sebenarnya ginseng segar, bukan ginseng kering. Apakah Anda tidak takut mengatakannya seperti ini? Tetapi sekarang terlepas dari pertanyaan apakah mereka disimpan, setidaknya sekarang ginseng ini masih sangat segar. Membaca www.kansu. Tidak ada tanda-tanda yang buruk sama sekali. Akarnya sangat panjang dan panjang. Lalu ia mulai mengerutkan kening. Ginseng ini sangat baik, tetapi bagaimana bisa akar ini dipecahkan? Menjual penampilan benar-benar buruk. Saya berpikir tentang sup ginseng yang baru saya minum, dan kemudian saya melihat banyak kumis akar. Apakah itu sup Liu dengan kumis akar? Mau tidak mau melihat Liu. Untungnya, Liu tidak tahu pikiran Sun yang luar biasa, kalau tidak dia akan memarahinya seperti anjing. Apakah orang seperti itu? Jual ginseng dan merobek akarnya. Melihat Sun Bufan, dia pikir dia bertanya tentang ginseng, dan melihat ginseng itu dan berkata, ini adalah ginseng liar berumur 110 tahun. Ia tumbuh di tempat yang penuh aura. Tidak mahal. Petik 2. Cucu itu terkejut. Dia terkejut sekarang. Ginseng ini tumbuh terlalu baik. Ini jauh lebih tebal daripada ginseng liar yang berusia 1 abad. Dia masih ragu apakah itu salah. Ternyata tumbuh di tempat yang kuat. Pada saat yang sama, dia terkejut bahwa Liu benar-benar tahu tentang Reiki, dan mampu secara akurat mengetahui usia ginseng. Secara alami, dia tahu nilai ginseng ini, yang menunjukkan bahwa Liu tidak sederhana. Melihat Liu sebagai pribadi, dia penuh energi dan kuat, tetapi dalam hal tindakan, dia jelas bukan pelatih, yang membuatnya sedikit tidak dapat dipahami. Liu melihat bahwa Sun luar biasa tidak melihat ginseng, tetapi terus menatap dirinya sendiri. Krisan itu kencang, orang tua itu tidak akan menjadi metamorfosis, tidak bisa tidak memelototinya. Sun Bufan mengamati Liu dengan hati-hati, dia terpana oleh Liu, kekuatan tak kasat mata seperti gunung Tailinglung ketika dia kembali ke Tuhan dan memandangi Liu, dia tidak bisa menahan perasaan malu-malu. Bisa membunuh, tetapi untungnya orang tidak berubah pikiran, dan tidak bisa bersikap kasar lagi.